Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu peserta Sekolah Bahasa Arab Yolsi Institute yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam rangka melanjutkan kajian ilmu nahu setelah sebelumnya kita libur ya, Rabu Kamis kemarin karena kebetulan kami berhalangan. Mudah-mudahan dengan perubahan jadwal sementara ini tidak mengurangi semangat kita untuk mendalami ilmu nahu. Dan kita Amin. juga berharap apa yang kita lakukan pada malam hari ini dianggap sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia merupakan Amin. bagian dari menuntut ilmu ya, insyaallah. Baik. Ustaz. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita niatkan semisal pahalanya buat segenap orang tua, para guru, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi ajma'in. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين لنا ولهم Amin. جميعا الفاتحة. أعوذ بالله. Bismillah. Baik, Bapak Ibu, pada pertemuan terakhir minggu lalu kita sudah masuk ke jenis kedua dari pembahagian isim yang disebut dengan isim mabni ya, Iya, yaitu Ustaz. isim yang tidak mengalami perubahan akhir sekalipun posisinya Berubah. berubah gitu. Nah, itu disebut dengan Isim isim mabni. mabni. Nah, isim mabni ini pembagiannya tidak sebanyak isim mu'rab ya. Kalau isim mu'rab ada 10. Nah, sementara kalau isim mabni ini jenisnya hanya ada 7 7. ya, 7 secara umum, yaitu isim domir, isim Domir, isim maf'ul, isyarah, oh, isim mausul, isim isim adat, isim istifham, isim ya. fi'il, dan isim syarat. Nah, isim syarat ya. Nah, itu 7 jenis dari isim Mabni. isim mabni ya. Nah,
Pada pertemuan minggu lalu juga kita sudah membahas pembahagian domir. Ya, jadi domir itu bahasa kitanya disebut juga dengan kata ganti, yang fungsinya adalah untuk menggantikan isim zohir yang disebutkan sebelumnya. Nah, jadi isim itu secara umum ada dua, ada isim zohir, ada isim domir. Ya, kalau isim zohir itu adalah setiap isim yang selain domir. Nah, itu disebut dengan isim zohir. Nah, ketika isim zohir itu diganti, ya, nama penggantinya itu disebut dengan isim domir. Nah, jadi isim domir ini itu fungsinya lebih kepada meringkas, ya, meringkas supaya isim zohir sebelumnya tidak terlalu sering kita sebutkan, ya, karena kalau terlalu sering disebutkan isim zohir, kadang kita bosan mendengarkan, ya. Misalnya Ahmad. Nah, misalnya Ahmad seorang siswa. Ahmad adalah anak yang sangat rajin. Ahmad setiap hari mengerjakan tugas gitu. Ahmad bangun tidur jam 3:30 subuh, misal. Nah, kalau setiap saat kita harus menyebut Ahmad, nah itu membosankan. Nah, sehingga untuk supaya lebih ringkas, maka isim zahir Ahmad itu bisa diganti dengan domir. Ya, bisa diganti dengan domir, yaitu Domir. dia. Gitu. Iya. Nah, itu disebut dengan domir. Nah, isim domir ini, nah secara umum, nah di bagannya sudah kita bagi. Secara umum, domir itu dibagi tiga, ya, berdasarkan hukumnya. Ya, ada yang disebut dengan domir rofa, kemudian ada yang disebut dengan Domir. domir nasab, Nasab. kemudian ada yang disebut dengan domir jer. Jer. Nah, ini pembahagian domir berdasarkan hukumnya. Nah, domir disebut rofa kalau dia berposisi sebagai mubtada atau fa'il. Fa'il. Nah, ini biasa ya, disebut rofa kalau dia berposisi sebagai mubtada atau fa'il. Nah, kemudian disebut nasab ketika dia berposisi sebagai maf'ul Maf'ul. bih, ya, sebagai maf'ul atau sebagai objek. Nah, itu dia disebut dengan isim domir yang nasab. Kemudian domir disebut jer ketika dia majrur dengan huruf jer atau sebagai mudhofun ilaih. Ilaih. Nah, itu disebut dengan domir jer. Nah, jadi ada domir rofa, ada domir nasab, ada domir jer. Nah, sekarang domir rofa itu, ya, domir rofa itu dibagi lagi dua, ya, dibagi lagi kepada dua jenis secara umum, yaitu ada yang disebut dengan domir rofa munfasil, ya, domir rofa munfasil, kemudian ada domir rofa muttasil. Mutasil. Nah, kalau rofa munfasil berarti dia rofa tapi penulisannya berpisah dengan kalimat setelahnya. Nah, itu yang disebut munfasil, ya. Munfasil ini artinya terpisah atau berpisah. Nah, biasanya domir rofa munfasil itu posisinya adalah sebagai mubtada. Mubtada. Nah, apa saja anggotanya? Nah, anggotanya adalah domir yang sering kita dengar, ya, yaitu huwa, huma, Huwa hum, huma hum. Iya iya, huma, huma hunna, hunna. anta, Anta antum, antuma antum, antum. anti, Anti antuma, antuma antunna, antunna. Ana ana, nahnu. nahnu. Nah, ini semuanya disebut dengan domir Domir rofa rofa munfasil. munfasil. Karena dia terlihat, maka disebut bariz. Bariz. Ya. Nah, jadi domir itu minimal identitasnya tiga itu. Ya, berdasarkan hukumnya rofa, nasab, rofa, nasab, dan jer. Jer. Kemudian berdasarkan bersambung atau terpisahnya munfasil dengan muttasil. Kemudian berdasarkan terlihat atau tidak. Tidak terlihat. Itu disebut bariz atau mustatir. Mustatir.
Oke. Nah, ini akhir bahasan kita di pertemuan terakhir ya, minggu lalu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ya kepada bahasan domir rofa muttasil. Muttasil. Ya, domir rofa muttasil. Nah, domir rofa muttasil itu biasanya berposisi sebagai fa'il. Ya, biasanya berposisi sebagai fa'il. Fa'il. Nah, karena dia fa'il, berarti domir rofa muttasil dia terletak sesudah fi'il. Ya, biasanya domir rofa muttasil dia terletak sesudah fi'il. Nah, Fi'il. ada kalanya fi'ilnya fi'il madhi, Oh ya. bisa fi'il madhi sesudah fi'il madhi, Fi'il bisa mudore. sesudah fi'il mudhari', Atau fi'il amar. nah, bisa juga sesudah fi'il. Amar. Oke. Nah, sekali lagi saya ulang, isim dhamir rafa muttasil biasanya posisinya sebagai fa'il dan dia bersambungnya adalah dengan fi'il. Il. Ya, bisa dengan madhi, bisa dengan mudhari, dan bisa dengan amar. Amar. Tapi dengan bentuk yang berbeda ya, bentuknya berbeda. Nah, sekarang kita akan mulai dengan dhamir rafa yang muttasil dengan fi'il madhi. Bagaimana bentuknya dhamir rafa itu kalau dia bersambung dengan fi'il madhi? Nah, pertama di sini ya bagannya. Dhamir rafa muttasil dengan fi'il madhi bentuknya yang pertama kalau yang ghaib ya untuk orang ketiga itu dia berbentuk mustatir ya. Dia berbentuk mustatir artinya dia tersembunyi. Ya, kalau dia tersembunyi, nah dia kembali domirnya ke huwa. Wa. Nah, misalnya gini. Ya, misalnya ja'a. Nah, ja'a. Nah, ini sudah satu jumlah Bapak Ibu. Ya, ini sudah satu jumlah. Jumlah apa dia ja'a? Jumlah fi'liyah. La fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah karena ja'a ini kan fi'il. Oke. Nah, sekarang mana fa'il dari ja'a? Fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Mustatir. Jadi kalau kalimatnya hanya ja'a atau fataha atau jalasa dan lain-lain, nah, mungkin jalasa ya supaya lebih jelas. Jalasa. Nah, ini fa'ilnya selalu huwa mustatir. Ya. Jadi di dalam jalasa ini ada Wa mustatir. huwa mustatir. Berarti jalasa dia seorang laki-laki telah duduk. Duduk. Nah, itu. Oke. Nah, ini domir yang pertama untuk yang muttasil dengan fi'il madhi. Ya, jalasa. Nah, kemudian yang kedua alif. Ya, nah alif. Jadi huma ketika disambungkan dengan fi'il madhi itu jadinya alif, bukan huma lagi. Contoh jalasa ya, Jalasa. jalasa sinnya panjang. Nah, apa arti jalasa? Jalasa Dia dia dua dua laki-laki orang laki-laki telah duduk. duduk. Nah, sekarang mana fa'il dari jalasa Bapak Ibu? Atau mana domirnya? Huma. Huma mustatir. Bukan huma. Ini Ah, alif ini. bu- Ya. oh iya Ustaz. Jadi huma ketika disambungkan dengan fi'il madhi, dia berubah bentuk menjadi alif. Jadi alif ini sudah domir tersendiri. Nah, itu makanya di sini saya tuliskan alif, bukan huma. Ya, bukan huma. Nah, berarti jalasa, jalasanya fi'il, kemudian alif yang ada sesudah sin ini adalah sebagai fa'il. Apa arti alif ini?
dia dua orang laki-laki. Nah, jadi fa'ilnya bukan huma, ya, tapi alif. Alif. Nah, domirnya adalah alif ini domir rofa muttasil bariz. Nah, ini bariz ini, ya, karena dia terlihat. Nah, jadi jangan bilang kalau fa'il jalasa ini adalah huma mustatir, bukan. Tapi fa'ilnya adalah alif ini. Alif. Mohon Nah, maaf Ustadz, bilangnya alif mustatir nggak? enggak, alif aja, Mbak. Ya, alif. Oh, iya Ustadz. Nah, jadi jalasa fi'il maudhi, kemudian alif sebagai fa'il. Fa'il. Hukumnya mabni, tanda mabninya sukun ya. Karena dia domir rofa muttasil bariz. Baris. Oke. Nah, jadi huma ketika disambungkan dengan fi'il maudhi menjadi alif. Oke, Alif. kemudian hum. Jadi apa dia? Wow. Jalasu. Nah, jalasu. Jalasu. Nah, jalasu. Mana fa'il jalasu? Wow. Wow ini. Nah, jadi wow ini sudah menjadi domir tersendiri. Domirnya bukan hum mustatir, tapi adalah wow. Ya, jadi yang fa'ilnya adalah wow. Jalasu fi'il, kemudian wow-nya sebagai fa'il. Fa'il. Oke. Nah, jadi yang mustatir yang ini ya, saya tandain yang mustatir. Yang jalasa. Nah, yang hijau ini mustatir berarti. Kalau yang selain yang Oh, iya, hijau ya. berarti bariz ya. Oke. Nah, kemudian hia digabung dengan jalasa. Jadi apa dia? Jalasat. Mustatir. Nah, mustatir. Hia mustatir. Berarti contohnya Jalasat. 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 Mana fa'il jalasat? Mustatir. Iya, Ya, mustatir. mustatir ya. Ya mustatir. Nah, hia. Bukan tak ini. Ya, tak ini namanya ta taknis yang sukun. Nah, dia menunjukkan kalau fa'il dari jalasat adalah perempuan. Wan. Nah, jadi bukan ta ini yang jadi fa'il. Ya, fa'il jalasat adalah hiya mustatir. Mustatir. Oke. Kemudian huma gabungkan dengan jalasa. Jalasata. Domirnya menjadi alif lagi. Ya, contohnya Jalasata. jalasata. Nah, jalasata. Nah, mana fa'il jalasata? Alif. Alif. Nah, taknya ini apa nih tak? Taknya adalah ta Taknya taknis. adalah Ya, ta taknis. Yang menunjukkan kalau fa'ilnya adalah mu'annas. Anas. Oke. Jalasata. Kemudian hunna digabungkan dengan jalasa, maka dia berubah menjadi nun. Nah, contohnya jalasna. Jalasna. Nah, jalasna. Apa arti jalasna? Jalasna. Mereka perempuan telah duduk. Nah, mana fa'il jalasna? Nun. Nah, nun atau hunna yang mustatir? Nun. Nun ya, nun. Nah, yang mustatir yang kita kasih warna hijau. Yang selain yang hijau berarti bariz. Oke. Bariz. Nah, kemudian anta gabungkan dengan jalasa berubah menjadi ta. Nah, berarti jalasta. 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 Mana fa'il jalasta? Tak. Tak. Nah, taknya yang jadi fa'il ya. Kemudian antuma gabungkan dengan jalasa menjadi tak. Jalas. Ya, tak juga. Nah, kalau contohnya jalastuma. Jalas, oh, jalastuma. Ya, jalastuma. Nah, mana yang jadi fa'il jalastuma? Tak. Tak saja ya. Tak jalastu. Nah, tu-nya ini yang jadi fa'il. Adapun mim, nah mim ini namanya huruf imad. Ya, huruf imad. Nah, ini istilah saja, huruf imad. Kemudian alif adalah huruf yang menunjukkan tasniyah. Nah, jadi yang domir imad huruf apa, Ustaz? Imad itu istilah saja, Mbak. Istilah huruf tiang ya namanya. Dia tempat berdirinya alif ini. Huruf imad namanya. Nah, alif ini alif huruf yang menunjukkan
tasniyah. Nah, jadi yang domir pada jalastuma cuma tu-nya saja. Tu saja. Ya, mimnya huruf imad, alifnya huruf yang menunjukkan tasniyah atau huruf yang menunjukkan dua gitu ya. Oke. Tu. Kemudian antum ketika gabung dengan jalasa menjadi Jalastum. tak Jalastum. juga dia, ya. Tak Kalau juga. contohnya jalastum. Nah, jalastum. Nah, mana yang fa'il jalastum? Tak. Tak. Nah, mimnya Mimnya huruf imad. huruf yang menunjukkan banyak, ya, yang menunjukkan banyak. Jadi mim yang imad itu kalau sesudahnya ada alif, itu mimnya baru namanya huruf imad, ya. Tapi kalau mim yang pada jalastum, mim yang menunjukkan banyak laki-laki. Nah, jalastum. Oke. Nah, kemudian anti gabungkan dengan jalasa. Nah, Jalasti. ti dia ya. Nah, yang domir itu ti-nya. Contohnya jalasti. Ya, jalasti. Jalasti. Mana fa'ilnya? Tak. Ti atau tak ya. Oke. Antuma gabungkan dengan jalasa. Tak juga. Jalastuma. Tak juga. Jalastuma. Ya, jalastuma. Nah, yang jadi fa'ilnya tetap tak. Tak. Mimnya huruf imad, alifnya menunjukkan musanna atau tasniyah. Oke. Nah, kemudian antunna berubah jadi tak juga. Ya, jalastunna. Jalastunna. Oke, jalastunna. Mana yang fa'il dari jalastunna? Tak. Tu ya atau tak. Nah, nunnya ini adalah nun yang menunjukkan banyak atau jamak muannas. Nah, jadi harus kita detailkan lagi Bapak Ibu ya. Yang domir itu hanya tak saja. Ya, jelas tu. Nah, tu-nya ini yang jadi fa'il. Dan tu inilah yang berupa domir. Domir. Nah, gitu. Oke, kemudian ana gabungkan dengan jalasa. Maka dia berupa tu. Jalastu. Jalastu. Lastu. Berarti yang jadi fa'ilnya adalah tu. Tak. Taknya. Ya, jalasnya fi'il, tu-nya sebagai fa'il. Fa'il. Nah, kemudian terakhir nahnu digabungkan dengan jalasa menjadi Jalasna. Jalasna. na ya, na-nya panjang. Contohnya Jalasna. adalah jalasna. Jalas. Jalasna. Yang jadi fa'il adalah na. Nah. Nah, gitu. Jadi jangan lagi sebut fa'ilnya adalah nahnu mustatir, enggak. Fa'ilnya adalah na, Nah. huruf nun ini. Kemudian jalastu, fa'ilnya tu. Tu. Jalastunna, tu. Jalastuma, tu. Nah, ini Tu. semuanya fa'ilnya adalah ta. Yang mustatir hanya dua, yaitu huwa, jalasa, dan jalasat. Nah, gitu. Nah, inilah bentuk domir rofa muttasil. Ya, domir rofa muttasil. Jadi domir rofa muttasil dengan fi'il madhi, bentuknya kalau kita sebutkan, yang pertama, huwa mustatir, kemudian alif, waw. Kemudian hiya mustatir, alif, nun. Kemudian ta, 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 dan na. Tak. Nah, na ya. Nah, inilah domir rofa muttasil dengan fi'il madhi. Fi'il madhi. Nah, gitu. Oke. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu bentuk domir ketika nyambung dengan fi'il madhi? Insya Allah bisa, Nah, Ustaz. jadi ada ini mungkin ya, selama ini sebagian kita menganggap jalasa itu yang jadi fa'il adalah huma mustatir, bukan. Ya, atau jalasu fa'ilnya adalah hum mustatir, bukan. Tapi fa'ilnya adalah langsung huruf waw ini.
Ya, jalasu huruf waw, jalasa alif. Nah, seperti ini. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Insya Allah bisa, Nah, Ustadz. bisa ya. Oke. Nah, inilah bentuk domir rofa muttasil dengan fiil madhi. Oke. Nah, sekarang bagaimana pula bentuk domir rofa muttasil tapi dengan fiil mudhari? Nah, sekarang kita lanjut ke fiil mudhari. Nah, untuk huwa kita gabungkan dengan fiil mudhari yajlisu. Nah, dia menjadi mustatir. Contohnya yajlisu. Jelisu. Ya, yajlisu. Oke. Nah, kalau ditanya yajlisu, ini jumlah apa Bapak Ibu? Yajlisu. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kalau fi'liyah berarti sudah ada fi'il dan fa'il ya. Fa'il. Mana fa'il yajlisu? Huwa mustatir. Nah, di sini fa'ilnya berupa huwa mustatir. Mustatir. Nah, berarti huwa kalau digabung dengan fi'il mudhari yajlisu, maka dia berubah menjadi mustatir. Mustatir. Oke. Kemudian huma gabungkan dengan yajlisu. Nah, dia berubah menjadi alif. Yajlisani. Yajlisani. Ya, yajlisani. Oke, mana fa'il yajlisani? Alif. Alif ya, nunnya sebagai tanda rofa namanya. Yajlisani. Oke. Hum gabungkan dengan yajlisu berubah menjadi waw. Yajlisuna. Ya, yajlisuna. Oke, berarti yang jadi fa'ilnya adalah waw. Oke. Terus hiya. Ya, hiya gabungkan dengan yajlisu menjadi tajlisu. Nah, mustatir Bu ya. Contohnya tajlisu. Tajlisu. Dia seorang perempuan sedang duduk. Nah, mana fa'ilnya? Hiya. Hiya mustatir. Oke, berarti ini mustatir lagi nih. Oke. Kemudian huma gabungkan dengan yajlisu. Tajlisani berarti berubah menjadi alif dia ya. Nah, contohnya tajlisani. Ya, tajlisani. Oke, apa arti tajlisani? Dia dua perempuan sedang duduk ya. Nah, yang jadi fa'ilnya adalah alif. Nah, adapun nun di sini sebagai tanda rofa namanya. Oke, kemudian hunna gabungkan dengan yajlisu menjadi nun. Ya, contohnya yajlisna. Yajlisna. Oke, berarti yang jadi fa'ilnya adalah na. Ya, na. Oke, artinya mereka banyak perempuan sedang duduk. Oke, yajlisna. Kemudian anta gabungkan dengan yajlisu. Nah, dia berubah menjadi mustatir. Ya, tajlisu. Tajlisu. Apa arti tajlisu, Bapak Ibu? Kamu seorang laki-laki sedang duduk. Ya, berarti fa'ilnya adalah anta mustatir. Ya, anta mustatir. Berarti mustatir lagi nih. Nah, berarti mustatir sudah 3 ya. Yajlisu, tajlisu, kemudian tajlisu yang mukhatab. Ya, tajlisu yang mukhatab yang orang kedua. Oke. Sekarang antuma gabungkan dengan yajlisu. Menjadi alif dia. Ya, tajlisani. Oke, tajlisani. Kamu dua orang laki-laki sedang duduk. Nah, mana yang fa'ilnya? Alif. Oke, kemudian antum gabungkan dengan yajlisu menjadi tajlisna. Wow. Ya, berarti tajlisuna. Nah, tajlisuna.
Ya, yang jadi fa'il adalah waw. Oke. Nah, sekarang anti Bapak Ibu. Anti gabungkan dengan yajlisu. Maka dia berubah menjadi ya. Tajlisi. Nah, Ya. tajlisina. Ya, Jelisina. tajlisina. Nah, mana yang fa'il pada kalimat tajlisina? Ya. Nah, ya-nya ya. Ya-nya yang jadi fa'il. Kamu seorang perempuan sedang duduk. Ya, kamu seorang perempuan sedang duduk. Nah, kemudian antuma gabung dengan yajlisu menjadi alif ya. Contohnya tajlisani. 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 Kemudian antunna gabungkan dengan yajlisu menjadi nun. Nun. Itu Tajlisna. 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 Nah, jadi fa'ilnya adalah nun. Kalian banyak perempuan sedang duduk. Oke. Duduk. Nah, kemudian ana gabungkan dengan yajlisu menjadi mustatir. Ya. Yaitu ajlisu. Ajlisu. Nah, mana fa'il ajlisu? Ana Ana mustatir. Ana mustatir. mustatir. Ana mustatir. Ajlisu. Nah, berarti mustatir lagi nih. Hijau. Nah, ajlisu. Oke, terakhir Bapak Ibu. Nahnu gabungkan dengan yajlisu. Jadi apa dia? Najlisu. Mustatir lagi, yaitu najlisu. Najlisu. Ya, fa'ilnya adalah nahnu mustatir. Mustatir. Nah, oke. Berarti kalau kita simpulkan, domir rofa yang muttasil dengan fi'il mudhari itu yang mustatir ada berapa kira-kira Bapak Ibu? 1, 2, 3, Yajlisu. 4. 5. Tajlisu, Oh. tajlisu, ajlisu, dan najlisu. 5 ya. 5. Nah, ada 5 yang mustatir. Ya, ada 5 yang mustatir dan sisanya 14 kurang 5 berarti 9. Nah, 9-nya adalah berbentuk baris. Nah, jadi seperti ini perubahan domir itu ketika dia bersambung dengan fiil mudhari. Nah, jadi kalau seandainya saya tanya sekali lagi yajlisani, dia 2 orang laki-laki sedang duduk. Apakah ini sudah jumlah fi'liyah atau baru hanya fi'il, Bapak Ibu? Sudah jumlah fi'liyah. Sudah jumlah fi'liyah. Kenapa dia sudah kita sebut jumlah? Karena dia sudah terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, karena sudah terdiri dari fi'il dan fa'il ya. Fi'ilnya yajlisa, kemudian alif ini sebagai fa'il. Apa arti alif? Dia 2 laki-laki. 2 orang laki-laki. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita baca bentuk domir yang muttasil dengan fi'il mudhari, ya, yaitu huwa mustatir alif waw, hiya mustatir alif nun, kemudian anta mustatir alif waw, ya alif nun, kemudian ana mustatir, dan nahnu mustatir. Nah, gitu. Nah, jadi yang agak mudah nyebutnya yang huwa huma hum ya. Yang huwa huma hum gampang, huwa huma hum, hiya huma hunna. Nah, itu gampang. Tapi ketika dia muttasil dengan fi'il madhi atau fi'il mudhari, nah cara nyebutnya beda Bapak Ibu ya. Huwa mustatir alif waw, kemudian hiya mustatir alif nun, kemudian ta. Nah, kalau fi'il madhi ta kebanyakan. Kalau fi'il mudhari alif huwa mustatir alif waw, hiya mustatir alif nun, kemudian anta mustatir alif waw, ya alif nun, ana mustatir, dan nahnu mustatir. Oke. Nah, ini bentuk dhamir ketika bersambung dengan fi'il mudhari. Nah, sekarang bagaimana pula bentuk dhamir rafa muttasil dengan fi'il amar?
dulu pernah kita bahas fil amar ya. Fil amar ini domir yang nyambung dengan dia hanya ada 6 saja. Ya, hanya ada 6, yaitu yaitu anta, antuma, antum, anti, Anti, antuma, antuma, antunna. antunna. Hanya ada 6. Kenapa hanya ada 6? Karena fil amar itu kan kita hanya memerintahkan orang kedua. Ya kan? Kita tidak mungkin bisa memerintah orang ketiga ataupun orang pertama. Ya kan? Bisa nggak kita memerintah misalnya pergilah dia? Nggak mungkin ya. Yang bisa kita perintah itu pasti orang kedua. Ya, misalnya duduklah kamu. Mana fa'il dari duduklah kamu? Kamu itu yang, Anta, nah, antanya itu yang jadi fa'il. Nah, itu makanya fil amar tasrifannya hanya ada 6 saja. 6. Kalau fil madhi ada 14, fil mudhari ada 14, tapi kalau fil amar itu cuman 6 ya. Oke. 6. Nah, sekarang anta kita gabung dengan fil amar ijlis. Jadi apa dia anta? Mustatir. Mustatir. Ya. Anta Nah, mustatir. mustatir. Jadi apa dia? Ijlis. Ijlis. Nah, ijlis. Mana fa'il dari ijlis? Anta mustatir. Anta mustatir ya. Anta mustatir. Oke. Nah, sekarang antuma gabungkan dengan ijlis. Ijlisa. Alif dia ya. Berarti Ya. Ijlisa. ijlisa. Oke, ijlisa. Mana fa'il ijlisa? Alif. Alif. Oke, terus antum gabungkan dengan ijlis. Jadi Ijlisu. wow dia. Yaitu ijlisu. Ijlisu. Ya, ijlisu. Nah, duduklah kalian banyak laki-laki. Ijlisu. Oke. Kemudian anti gabungkan dengan ijlis. Jadi apa dia? Ijlisi. Nah, jadi ya dia. Jadi ya. Contohnya ijlisi. 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 Nah, mana fa'il ijlisi? Ya. Ya, apa arti ya ini? Kamu satu orang Satu orang perempuan. perempuan. Nah, ini semua Duduklah. yang di sini artinya sama ya. Anti, kemudian ti, kemudian ya, yang pada fil amar ini artinya adalah kamu seorang perempuan. Seorang perempuan. Nah, ijlisi, duduklah kamu seorang perempuan. Oke. Kemudian antuma gabungkan dengan ijlis menjadi Ijlisa. Ijlisa. Ijlisa, fa'ilnya adalah alif. Alif. Kemudian antunna gabungkan dengan ijlis, jadi apa dia? Ijlisna. Nah, berarti jadi nun ya. Ijlisna. Nah, gitu. Fa'ilnya adalah nun. Nun. Oke. Nah, inilah bentuk domir rofa ketika bersambung dengan fi'il amar. Nah, yang mustatir itu cuman Satu ya pada kalimat ijlis. Ijlis. Nah, ijlis, ijlisa, ijlisu, Ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. ijlisna. Itu tasrif fi'il amar. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita simpulkan yang mustatir dari semua fi'il ya, kalau pada fi'il madhi ada dua. Ya, jalasa dan jalasat. Kemudian pada fi'il mudhari ada 5 ya. Pada yajlisu, pada tajlisu, kemudian ajlisu dan najlisu. Nah, kemudian pada fi'il amar yang mustatirnya hanya ada satu, yaitu pada mukhatab, yaitu ijlis. Oke. Nah, kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu bentuk domir ini? Insya Allah bisa, Ustaz. Insya Allah bisa ya. Ustaz boleh bisa nih Ustaz.
Oh ya, silakan Pak Uce ya. Baru sempat muncul lagi. Oh ya, ya, nggak apa-apa. Terus Silakan mau Pak. mau mau nanya yang hunna itu di fi'il mudhari. Iya, Adakah penjelasan kenapa dia berubah dimulai dengan iya, padahal di atasnya kan hia dengan humanya kan diawali dengan ta. iya, Apakah hanya agar tidak bentrok nanti di uh, jamak antunna? mukhatabah. Ya, apakah supaya tidak bentrok dengan antunna karena di sana dipakai ta. Ya. Kemudian apa alasannya kenapa di fiil mudhari anti Hmm. berakhiran dengan nun Hmm. dan juga tambahan ya gitu. Apakah hanya untuk membedakannya dari kalau anta Ya. ya itu kira-kira Oh ya, kenapa dia lain itu. baik, baik. Ya, pada fi'il mudhari khususnya yang jamak ghaibah ya Pak ya. Jamak ghaibah hunna ketika dia nyambung dengan yajlisu itu kan jadinya yajlisna. Ya, jadinya yajlisna pakai ya, bukan pakai ta. Padahal sebelumnya kalau untuk mukhatab itu kan pakai tajlisu ya. Tajlisu, tajlisani. Nah, kenapa di sini pakai ya? Nah, kenapa pakai ya bukan pakai ta? Tajlisna supaya seragam kan? Ya. Nah, ya, benar jawaban Pak Uce tadi. Kenapa pakai ya? Ya, karena untuk membedakan apa namanya? Fiil ini dengan fiil yang jamak mukhatabah. Nah, jamak mukhatabah kan pakai ta di sini. Tajlisna juga kan? Tajlisna. Nah, supaya nanti tidak sama dengan jamak mukhatabah, maka khusus pada jamak ghaibah itu dia pakai ya. Yajlisna. Ya. Jadi dhamir hunna ketika disambungkan dengan fiil mudhari yajlisu, nah itu huruf mudharaahnya adalah menggunakan ya, bukan huruf ta. Ya, bukan huruf ta. Nah, jadi kenapa bukan ta? Ya karena kalau ta nanti apa bedanya? Ya, mudhari jamak ghaibah dengan fi'il mudhari yang jamak mukhatabah. Ya. Berarti nanti bacaannya sama-sama tajlisna. Tajlisna pada jamak ghaibah itu juga dengan tajlisna pada jamak mukhatabah. Nah, akan susah dibedakan nanti. Ya, akan susah dibedakan. Itu makanya pada jamak ghaibah menggunakan ya, tapi pada jamak mukhatabah menggunakan ta. Nah, sependek yang kita tahu, bedanya hanya di sana aja, Pak. Ya, kalau filosofi, kenapa harus menggunakan ya? Nah, itu mungkin termasuk al-aslu la yus'al mungkin ya. Itu sebuah al-aslu la yus'al, maksudnya kaedah yang sudah ditetapkan oleh orang Arab itu nggak bisa kita pertanyakan gitu. Nah, ini sudah menjadi kaedah dari sananya. Kalau untuk jamak ghaibah itu huruf mudharaahnya tetap menggunakan huruf ya, bukan huruf ta. Nah, kemudian untuk mufrad mukhatabah ya, ketika domir anti digabungkan dengan yajlisu, dia kan menjadi tajlisina. Ya, menjadi tajlisina. Nah, kenapa di sini harus ada nun? Ya, kenapa di sini harus ada nun? Karena ya di sini kalimat yang dihubungi oleh ya muannas mukhatabah dia nanti tergolong sebagai af'alul khamsah namanya, Pak. Ya, al-af'alul khamsah. Nah, al-af'alul khamsah atau fiil yang 5 itu nanti tanda rafa'nya adalah huruf nun. Nah, itu makanya tajlisina itu harus menggunakan nun di akhirnya. Ya. Karena dia nanti tergolong sebagai isim tergolong sebagai fiil yang 5. Nah, fiil yang 5 itu tanda rafa'nya nun. Nah, itu makanya harus ada nun di sini. Nah, jadi kalau kita preteli tajlisi di sini sebagai fiil ya, tajlisi sebagai fiil, kemudian ya-nya sebagai fa'il. Ya, ya-nya sebagai fa'il yang maknanya adalah
kamu seorang perempuan. Ya, ini maknanya kamu seorang perempuan. Perempuan. Nah, nunnya ini sebagai tanda rofa, ya, karena tajlisina nanti dia dianggap atau tergabung dalam kelompok al-af'alul khamsah, ya, atau fiil yang 5. Nah, itu makanya di sini pakai nun dia, Pak. Nah, fiil yang 5 itu nanti ada yajlisuna, tajlisuna, kemudian yajlisani, tajlisani, kemudian tajlisina. Nah, itu disebut dengan fiil yang 5. Atau fiil-fiil yang akhirnya dihubungi oleh waw jama', alif tasniyah, atau ya muannas mukhatabah. Khotbah. Yang tanda rofaknya harus dengan huruf nun di akhirnya. Nah, itu makanya ada nun pada akhir tajlisina. Nah, Oke, seperti oke. itu, Ya, Pak. ya, ya, ya. Oke, Ustaz, ya, ya, jelas. Nah, Oke, terima kasih banyak. iya. Ya, Oke, Ustaz. baik, Pak. Ada yang lain mungkin silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ragu. Nah, jadi sangat berbeda ya bentuknya dhamir rafa munfasil dengan dhamir rafa muttasil. Ya, kalau dhamir rafa muttasil itu sebagiannya ada yang baris, ya di sini sebagian ada yang baris dan sebagian ada yang Mustatir. mustatir. Nah, pada fi'il madhi tadi berapa yang mustatir? 2. 2. Ya, pada fi'il mudhari 5. 5 dan pada fi'il amar 1. Nah, oke. Oke, bisa dipahami sampai di sini, Bapak Ibu? Insya Allah Insya bisa, Allah ya, Ustaz. mudah-mudahan bisa. Oke, baik. Nah, ini dhamir rafa. Dhamir rafa selesai. Ya, jadi dhamir rafa ada yang munfasil dan ada yang muttasil. Muttasil. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, Bapak Ibu, dhamir nasab. Ya, dhamir nasab yaitu dhamir yang berposisi sebagai maf'ul bih. Nah, untuk dhamir nasab dia sama dengan dhamir rafa. Ada yang munfasil, ya, munfasil, dan ada yang Muttasil. muttasil. Nah, jadi ada yang munfasil dan ada yang muttasil. Nah, apa yang membedakan antara munfasil dan muttasil? Nah, ini masing-masingnya sama-sama jadi maf'ul ya, Bapak Ibu. Baik yang munfasil ataupun yang muttasil itu sama-sama jadi maf'ul. Nah, apa bedanya? Nah, bedanya dari segi bentuk ya. Dari segi bentuk. Nah, nanti beda yang lain akan kita jelaskan setelah kita sebutkan. Nah, untuk dhamir nasab munfasil itu bentuknya adalah seperti ini. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ini. Iyahu. Oh, Nah, iya, iyahu, Ustaz. iyahuma, kemudian iyahum. Iyahun. Nah, iyahum. Kemudian iyaha, iyahuma, iyahunna. Nah, oke. Kemudian di sini iyaka, iyakuma, Iyakuma. Iyakum. iyakum. Oke, kemudian di sini iyaki, Iyaka. iyaki. Nah, untuk mukhatabah iyaki. Iyaki. Kemudian iyakuma, iyakunna. Iyakunna. Ya, iyakunna. Kunna. Nah, kemudian untuk yang di sini iya ya, Iya ya. kemudian iya. Iyana. Oke. Nah, ini bentuk domir nasab munfasil. Munfasil. Artinya kalau munfasil dia berpisah dengan kalimat sebelum atau sesudahnya. Ya. Nah, iyahu, iyahuma. Ya, kita syakalkan. Iyahuma, kemudian iyahum. Iyahum. Oke, terus di sini
Iyaha. Iyaha. Pakai tasydid ya. Iyaha. 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 Iyahuma. Nah, di sini. Iyahunna. Iyahunna. Oke, terus di sini Iyaka. iyaka, iyakuma, Iyakuma. iyak, Iyakum. iyaki, Iyaki. iyakuma, Iyakuma. Iyakunna. iyakunna. Oke, terus iyaya, Iyaya. iya. Iyana. Nah, oke. Nah, ini bentuknya. Ya. Ini dhamir ketika dia menjadi maf'ul bih. Ya, tapi maf'ul bihnya terpisah dari kata sebelum atau sesudahnya. Nah, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, Iyaki. iyakuma, iyakunna, iyaya, Iyaya. iya. Iyana. Oke. Nah, ini yang terpisah ya. Nah, Ya. sekarang bagaimana bentuk dhamir nasab yang muttasil? Maksudnya yang nyambung dengan kata sebelumnya. Nah, tinggal dihilangkan iyanya. Berarti hu. Ya, hu, huma, hum. Iya. Kemudian ha. Nah, beda. Oh. Bukan hia. Kalau hia itu dhamir rofa Oh, munfasil. iya. Ustaz. Ketika hia menjadi maf'ul bih, dia berubah menjadi ha. Ha. Ya. Ha, huma, hunna. Hunna. Oke, kemudian di sini ka, Ka. huma, kum. Kum. Oke, kalau di sini Ki. ki, Ki. kuma, Kuma. Hunna. kunna. Kemudian ni, Ya. nina. Nah, Ina. Oh. ni, nah. Nah, ini domir ini. Ya, domir ketika dia Nina. berposisi sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah, kita ulang, kita sekali. Hu, huma, Hum. hum. Oke, terus ha, Ha. Huma. huma, Hunna. 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 Oke, terus ka, Ka. Kuma. kuma, Hunna. kuma, Ma. kum. Kum. Oh Ya, iya, kum. kemudian Ki. ki, Huma. kuma, Kunna. kunna. Nah, kemudian terakhir ni, Ni. nina. Nah. Nah, ini semuanya berbentuk baris, Bapak Ibu. Baik yang muttasil ataupun yang munfasil, itu dua-duanya sama-sama baris. Baris. Sama-sama baris maksudnya sama-sama terlihat. Terlihat. Oh. Nah, ini. Oke, iyahu. Nah, kalau yang munfasil iyahu ya. Misalnya iyahu na'budu. Nah, misalnya dalam surah Al-Fatihah ya, ayat keempat itu iyyaka na'budu. Nah, iyyaka di sana itu sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ul bih tapi dia di depan. Ya. Nah, misalnya kita tuliskan di sini ya. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Nah, iyyaka na'budu. Nah, di sini iyyaka sebagai apa Bapak Ibu? Iyyaka. Maf'ul bih. Maf'ul bih ya. Jadi maf'ul bih itu boleh di depan, bahkan wajib di depan kalau dia berbentuk dhamir nasab munfasil. Nah, itu ya. Jadi maf'ul bih itu wajib di depan kalau dia berbentuk dhamir nasab munfasil baris. Jadi iyyaka kalau kita analisis gimana nih Bapak Ibu? Iyyaka. Nah, iyyaka posisinya sebagai maf'ul bih. Ya, posisinya maf'ul bih. Maf'ul bih. Hukumnya mabni. Mabni. Ya, hukumnya mabni. Tanda mabninya
Ka. Berarti fa Fatah. fatah ya. Fatah. Tanda mabninya fatah. Fatah. Oke, tanda mabninya fatah. Alasannya Domir, nasob, Domir, karena dia munfasil, domir, bariz. domir, Domir, nasob, nasob, munfasil, munfasil, bariz. bariz. Nah, oke. Kenapa disebut domir nasob, Bapak Ibu? Iya, Kak. Karena dia berposisi sebagai maf'ul Nah, karena bih. dia sebagai maf'ul bih. Kenapa munfasil? Karena dia Dia terpisah terpisah dengan kata dengan setelahnya. kalimat, dengan Nah, kalimat dengan kalimat setelahnya. setelahnya. Kemudian kenapa kita sebut bariz? Karena terlihat, Karena dia terlihat. terlihat. Oke. Nah, kalau seandainya kita jadikan domir rofa domir nasab muttasil, kira-kira jadi apa, Bapak Ibu? Na'buduka, ya. Jadi kalau domir nasab munfasil, dia wajib di depan. Ya, Iya, boleh wajib. atau wajib di depan. Na'buduka. Tapi kalau dia kita jadikan muttasil, itu wajib di belakang. Ya, na'buduka. Nggak boleh kita sebut misalnya kana budu, nggak bisa. Ya, kana budu. Nah, ini nggak bisa. Karena ka adalah domir nasab muttasil. Kalau domir nasab muttasil, dia selalu di belakang. Ya, dia selalu di belakang, nggak bisa di depan. Tapi kalau domir nasab munfasil, dia baru boleh di depan. Ini contohnya iyyaka na'budu. Ya, na'buduka. Oke. Kemudian bedanya lagi, kalau domir nasab munfasil itu boleh terletak sesudah illa, Bapak Ibu. Ya, misalnya la na'budu illa iya. Nah, dalam sigat takbiran salah satunya ada yang seperti ini. Wala na'budu illa iya. Dan kami tidak menyembah kecuali iya. Kecuali hanya kepadanya. Nya itu maksudnya Allah ya. Oke. Nah, domir nasab munfasil itu boleh terletak sesudah illa, Bapak Ibu. Ya, itu makanya wala na'budu illa iyyahu. Tapi domir nasab muttasil itu nggak bisa sesudah illa. Misal, boleh nggak misalnya wala na'budu illahu. Tidak boleh. Nah, nggak boleh seperti ini. Ya. Karena domir nasab muttasil tidak bisa atau tidak boleh terletak sesudah kalimat illa. Apa arti illa? Kecuali. Kecuali ya. Nah, itu bedanya ya. Nah, itu beda penggunaan domir nasab muttasil dengan domir nasab munfasil. Nah, kalau yang munfasil dia boleh di depan. Ya. Tapi kalau yang muttasil dia selalu di belakang. Oke. Kemudian kalau yang munfasil boleh terletak sesudah illa. Nah, sedangkan kalau yang muttasil tidak boleh terletak sesudah illa. Nah, yang nggak boleh saya kasih warna merah ya. Oke. Nah, itu bedanya ya. Perlu dituliskan nggak Bapak Ibu? Perbedaan penggunaannya. Boleh, Ustadz. Boleh ya? Oke. Iya, Ustadz. Ini catatan aja supaya ingat. Perbedaan penggunaan domir nasab munfasil dengan yang muttasil. Apa bedanya? Bedanya adalah
jika domir nasab munfasil itu letaknya wajib di depan. Nah, oke, yang pertama domir nasab tasil dulu Munfasil ya. Kalau yang muttasil selalu nyambung. Ya, selalu nyambung. Oke, sebentar Bapak Ibu. sini Rin, mana ya kunci? Where is my key? Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Oke, perbedaannya tadi domir nasab muttasil selalu nyambung ya dengan kata sebelumnya. Sedangkan domir nasab munfasil selalu terpisah. Nah, ini perbedaan yang biasa ya. Kalau domir nasab muttasil selalu nyambung. Sedangkan yang domir nasab munfasil itu selalu terpisah. Oke, kemudian domir nasab muttasil selalu berada di belakang. Ya, dia tidak boleh di depan. Nah, contohnya ka na'buduka ya, na'buduka. Sedangkan domir nasab munfasil boleh ditaruh di depan. Nah, itu ya. Domir nasab muttasil selalu berada di belakang. Nah, misalnya na'buduka tadi. Ya, dia selalu di belakang. Sedangkan domir nasab munfasil itu boleh ditaruh di depan. Nah, contohnya iyyaka na'budu. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir tadi. Masih ingat Bapak Ibu? Yang terakhir domir nasab munfasil boleh terletak sesudah illa ya, sesudah kalimat illa atau kecuali. Sedangkan domir nasab ya, domir nasab muttasil tidak bisa. Nah, ini tiga perbedaan penggunaan domir nasab muttasil dengan domir nasab munfasil. Nah, kalau domir nasab muttasil selalu nyambung. Nah, ini sudah maklum ya, karena muttasil artinya nyambung. Kalau munfasil artinya terpisah. Ya, munfasil artinya terpisah. Kemudian domir nasab muttasil itu selalu berada di belakang. Nah, na'buduka. Dia tidak boleh di depan. Ka na'budu. Nah, ini nggak bisa. Sedangkan domir nasab munfasil boleh ditaruh di depan. Nah, sedangkan domir nasab munfasil boleh ditaruh di depan. Nah, ini contohnya. Iyyaka na'budu. Nah, iyyakanya sebagai maf'ul bih yang kebetulan ditaruh di depan. Ya, na'budunya sebagai fi'il dan fa'il. Oke. Kemudian yang ketiga, domir nasab munfasil boleh terletak sesudah kalimat illa.
Sedangkan domir nasab muttasil tidak bisa. Nah, wala na'budu illahu. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, Sas boleh nanya lagi, Sas. Silakan Pak. Sas boleh agak dikasih turun supaya muncul tadi yang Ya. yang saya mau tanyakan itu Ah, yang domir nasab ketika iya saya kan itu tadi kenapa kita membacanya ni oh padahal ya kan ya. sebenarnya kan Oke, cuma baik. iya aja ya Iya, baik Pak. aja iya aja. Nah kemudian Hmm. kapan ketika ini kapan apa namanya kapan dibaca ini kan iya mestinya kan iya sukun ya kapan dia dibaca iya. A- Ya. Apakah aturannya kalau di depannya itu adalah fathah dan ada alifnya seperti pada iya ya. Tapi Hmm. kenapa misalnya muncul juga di wajihiyah, wajah tu wajihiyah Hmm. atau di apa lagi saya munculnya atau wa mahyaya. Hmm. Mungkin Oke. mungkin Sas, kenapa 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 menjadi iya di situ gitu. Oke, baik Pak. Ya Oke. ya Sas. Nah, pertama saya jawab, kenapa ni di sini ya? Oke. Ni, nunnya ini namanya nun wiqayah ya. Nun wiqayah. Nah, kenapa nun wiqayah? Apa itu nun wiqayah? Wiqayah artinya menjaga. Nun yang menjaga supaya kalimat yang disambung dengan domir ya ini tidak dibaca kasroh. Ya, supaya kalimat fiil sebelum ya mutakallim ini atau ya domir ini tidak ikut-ikutan dibaca kasroh. Kasroh. Karena ya mutakallim itu kan kehendaknya adalah kasroh huruf sebelumnya. Nah, misalnya misalnya akromani. Nah, misalnya gini. Akromani. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu, akromani ini kira-kira berapa kalimat ini? Dua. Wah, Berapa kalimat? dua. Dua atau tiga? Tiga. Nah, Dua. tiga, Pak ya. Ada Tiga wa seperti musta'an. itu. Saya membolehkan. Nah, kenapa tiga? Karena di dalam akroma ini ada domir mustatir, yaitu huwa, Bapak Ibu. Ya, akroma masih ingat fi'il madhi? Nah, ini sama dengan jalasa ya. Jalasa fa'ilnya adalah huwa mustatir. Mustatir. Nah, oke, berarti di dalam akroma ada domir huwa. Wah. Nah, sekarang ada ni. Yang domir di sini akromani ya kita hilangkan lagi. Ini hanya sebagai penjelas ya. Akromani. Kenapa di sini harus ada nun? Padahal sebenarnya yang domir itu hanya ya saja, seperti yang disampaikan Pak Uce tadi ya. Nah, nun ini namanya adalah nun wiqayah. Nun wikoyah. Ya, nun wiqayah. Kenapa nun wiqayah? Wiqayah itu artinya waqayaqi wiqayatan. Waqa itu artinya menjaga. Ya, nun yang menjaga supaya bacaan kalimat sebelum ya mutakallim ini tidak kasrah. Karena kalau tidak ada ya, bacaannya bisa berubah menjadi akromi. Akromi. Padahal ini bertolak belakang dengan konsep atau hukum dari fi'il madhi yang harus selalu mabni fathah. Nah, jadi kalau nggak ada ya nun wiqayah, maka mim yang ada pada akroma itu nanti ikut-ikutan dibaca kasroh. Padahal ya kaedah untuk fi'il madhi dia harus selalu dibaca fathah. Nah, itu makanya di sini harus dimunculkan nun 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 wiqayah. wikoyah. Nah, gitu. Nah, itu alasannya Pak, kenapa di sini harus ada nun ya. Nah, untuk menjaga supaya kata yang dimasukinya tidak berharkat kasroh. Akromani. Berarti akromani artinya apa nih? Akromani. Dia seorang laki-laki telah memuliakan saya. Ya. Berarti akroma di sini fiil. Mana fa'ilnya?
domir Ni. huwa mustatir. Oke. Kemudian Oh. ni-nya sebagai nun wiqayah. Nah, kemudian ya-nya posisinya sebagai maf'ul bi. Maf'ul bih. Hukumnya mabni, tanda mabninya sukun karena dia domir Domir nasab nasab muttasil muttasil bariz. bariz. Nah, gitu. Nah, seperti itu Pak Uce ya. Itu alasan kenapa dia ya yang di sini itu pakai nun wiqayah. Oke. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa di sebagian tempat itu ya mutakallim itu diharkati fathah? Nah, misalnya wajhiya lilladzi fataras samawati ya, dalam doa iftitah ya, misalnya wajjahtu wajhiya. Nah, wajjahtu wajhiya. Nah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardo. Nah, wajjahtu wajhiya. Oke, sekarang saya nanya dulu Bapak Ibu. Apakah domir wajhiya ya di sini domir nasab? Oh, dia kepemilikan. Nah, dia bukan domir nasab Ya, di ya, sini. ya. Ya, dia domir jer. Nah, kita belum tampilkan di sini domir jer, Pak ya. Ya, ya, Nah, nanti pas domir jer kita jelaskan ini ya. ya. Nah, oke. Nah, untuk domir nasab selesai sampai di sini Bapak Ibu ya. Jadi domir nasab ada yang munfasil dan ada yang muttasil. Kalau yang munfasil bentuknya seperti ini, iyahu, iyahuma sampai akhir. Sementara kalau domir nasab muttasil bentuknya hu, huma, hum, ha, huma, hunna sampai akhir. Nah, sekarang yang terakhir ada namanya domir jer. Ya, domir jer atau domir yang berposisi sebagai majrur dengan huruf jer atau sebagai mudhafun ilaih. Nah, khusus untuk domir jer semuanya itu berstatus muttasil. Ya, semuanya berstatus muttasil. Tidak akan ada domir jer itu yang munfasil. Ya, saya ulangi. Tidak akan ada domir jer itu yang munfasil. Dalam arti kata berpisah dari kalimat sebelumnya. Sebelum atau sesudahnya. Nah, dia selalu nyambung dengan kalimat sebelumnya. Nah, itulah domir jer. Oke. Nah, domir jer bentuknya sama persis dengan domir nasab muttasil, Bapak Ibu. Berarti kalau sama berarti hu, ma, ya, hum, huma, hum. Oke, terus ha, huma, hunna. Oke, terus ka, kuma, hum. Oke, terus Ki, kuma, hunna. Nah, kemudian iya. Nah, di sini ya, ya. Ya, kemudian setelah itu na. Nah. Jadi untuk domir jer itu biasanya jarang yang disertai dengan nun wiqayah untuk iya-nya. Ya, jarang yang disertai dengan nun wiqayah. Dan terkadang iya domir ya ini boleh diharkati dengan fathah. Nah, itu yang ditanyakan Pak Uce tadi. Ya. Dia boleh diharkati fathah untuk untuk meringankan bacaan karena fathah pada huruf ya itu dianggap ringan. Nah, itu makanya pada contoh wajhiyah tadi, wajjahtu wajhiyah. Nah, ini adalah tergolong domir jer. Ya. Nah, sekarang saya nanya, kenapa wajhiyah ya-nya disebut domir jer, Bapak Ibu? Ingat tadi, domir jer itu kapan domir disebut jer? Oh, karena dia mutasil. Nah, karena dia menjadi mudhafun ilaih. Ya. Karena coba diingat lagi, domir jer. Kapan domir disebut jer?
Ketika dia Ketika majrur ketika dia majrur dengan huruf jar atau atau dia menjadi mudhofun ilai. ilai. Ya. Nah, sekarang wajhiyah. Wajjahtu wajhiya. Saya hadapkan wajhiya, wajahku. Nah, iya-nya ini domir apa? Bapak Ibu? Domir nasab, domir Domir jar, domir apa? nasob. Domir Domir jer. Domir jer ya. Kenapa disebut domir jer? Karena dia mudofun ilai. Nah, karena dia berposisi sebagai mudhofun ilai. Ilai. Nah, itu makanya dia disebut domir jer. Jer. Untuk domir jer ya, dia boleh diharkati fathah Bapak Ibu. Ya. Nah, itu makanya pada kalimat ini boleh dibaca dua. Wajjahtu wajhi boleh. Wajjahtu wajhiya juga nggak masalah. Nah, begitu juga dengan contoh yang satunya tadi, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati wa Wa nusuki nusuki. wa Wa mahyaya mahyaya. wa Wa mamati mamati. lillahi rabbil alamin. Nah, Lillahi rabbil jadi alamin. untuk iya mutakallim yang dia berhukum jer atau khofat, dia boleh dibaca sukun dan boleh dibaca fathah, Bapak Ibu. Ya, kalau dibaca fathah alasannya karena fathah itu ringan pada huruf ya, sehingga boleh boleh dibaca fathah pada sebagian tempat ya, tidak semuanya juga. Karena pada contoh innal solati, nah di sana ti-nya sukun ya, ya-nya sukun. Innal solati wa nusuki Wa nusuki. wa mahyaya. Ya Nah, itu ya. boleh wa Wa mahyaya, boleh mamati. wa mahyi ya. Ya. Nah, ini. Kemudian wa Wa mamati lillahi rabbil alamin. rabbil alamin. Nah, ini bentuk dari dhamir jer yang semuanya berstatus muttasil. Muttasil. Tas Nah, boleh nanya Tas. ya, silakan Pak. Kalau ada tambahan, silakan Tas Pak. boleh bisa kembali tadi ke akramani Tas, ke akramani. Oke. Baik. Nah, ini kan artinya selain nun sebagai wiqaya, ada juga la, misalnya ghafara li. Itu kan sama ya. Apakah juga la-nya disebut apa tuh? Ada la wiqaya atau apa namanya? Apa fungsi la-nya? Ghafaroli gitu ya. Ya. Nah, ini huruf jer, Pak. Bukan wiqayah. Oh, bukan. Nah, Ya. dia hanya sebatas huruf jer tambahan saja sebagai sebagai bentuk untuk memutaadikan ghafara. Ya, ghafara ini kan jadi ada kalimat itu yang disebut dengan kolokasi ya. Nah, kolokasi dalam istilah bahasa Inggris itu atau bahasa Indonesia. Jadi ada fiil yang dia sudah dipasangkan dengan beberapa huruf jer. Dan itu satu kesatuan gitu. Dia sebagai al-kalimah al-mustalahiyah namanya. Kalau dalam bahasa Arab itu. Nah, jadi ghafara itu gabungannya dengan li. Allahumma ufirli. Iya. Nah, gitu ya. Nah, Oh, jadi, li ini huruf jer. Nah, jadi bukan lam wiqayah. bukan Jadi untuk wiqayah itu hanya nun. bukan untuk mencegah ra-nya berubah menjadi Kasrah. kasrah ya. Bukan Pak. Oh. Ini hanya sebatas kalimat istilahiyah itu. Dia sudah menjadi gabungan, dia sudah menjadi kolokasi yang tersendiri. Kalau ghafara itu gabungannya adalah dengan huruf lam gitu. Ya. Berarti sama dengan di dua sujud itu ya, Rabbi firli warhamni, berarti warhamni ni-nya di situ sebagai nun wiqayah. Nah, di sana nun wiqayah, Pak. Oh, wajibun wahdini wa'afni. Kalau wa'fu anni berarti dia kolokasi ya. Wa'fu anni, ya. Wa'fu anni. Di sana ada an ya. Ya, berarti sama dengan li ya. Nah, sama dengan li. Jadi dia huruf jer, bukan huruf wiqayah. Bukan wiqayah ya. Yang wiqayah itu cuma nun, Pak. Oke, ya. Oke. Ya, terima kasih. Iya, Pak, sama-sama, Pak. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang ragu. Jadi domir yang sudah kita jelaskan ini semuanya, ya, ini semua domir. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu dengan domir di dalam Quran ataupun hadis, insya Allah bentuknya nggak keluar dari apa yang sudah kita bagankan ini.
Oke, Ustadz, silakan Bapak Ibu. Ustadz, Oh ya, silakan Mbak Tiara. saya masih belum paham Ustadz. Jadi yang eh, nyambung sama pisahnya itu, yang letak nyambung sama pisahnya itu sebelumnya atau sesudahnya itu tergantung sama yang Ustadz buat itu, yang catatan penting itu. Iya. Oh, yang domir nasab ya? Iya, Ustadz. Iya. Oke. Ketentuan nyambung atau misahnya ya, domir nasab itu dia munfasil kalau bentuknya iyahu, iyahuma sampai akhir itu ya. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka sampai iyana. Dia secara umum disebut domir nasab munfasil. Ya, domir nasab munfasil. Kenapa disebut munfasil? Ya karena dia selalu dalam penulisan berpisah dengan kata sebelum atau sesudahnya. Oke, itu satu. Nah, kemudian untuk domir nasab munfasil ini ada aturan lain. Ya, aturan lain yang harus kita ketahui. Apa aturan lainnya? Domir nasab munfasil itu boleh ditaruh di depan. Ya, dia munfasil, dia terpisah, tapi dia boleh di depan. Contohnya apa tadi? Iyyaka na'budu. Iyyaka itu kan dia munfasil dari kalimat sesudahnya yaitu na'budu. Ya. Coba kita perhatikan iyyaka na'budu. Nah, dia kan terpisah ini. Ya, dia terpisah. Itu makanya disebut munfasil. Ya, tapi dia boleh di depan. Nah, itu keistimewaan domir nasab munfasil. Oke. Nah, ini yang catatan yang kedua ya. Nah, yang terakhir, domir nasab munfasil, dia juga boleh terletak sesudah illa. Tapi tetap dalam kondisi munfasil, terpisah. Nah, apa contohnya? La na'budu illa iyyahu. Nah, iyyahu ini kan di sini sebagai domir nasab ya, domir nasab munfasil. Tapi dia boleh terletak sesudah illa. Nah, gitu. Tapi kalau domir nasab muttasil, yaitu hu, huma, hum sampai akhir, dia nggak bisa terletak sesudah illah. Nah, itu makanya yang saya merah ini, kasih merah, ini tidak boleh ya. Wala na'budu illahu. Nah, ini nggak bisa. Nah, ini tidak berlaku dalam kaidah bahasa Arab. Nah, seperti itu Mbak Tiara ya. Iya, Ustadz. Nah, ini khusus untuk domir nasab ya. Nah, baik yang muttasil ataupun yang munfasil. Iya, Ustadz. Soalnya masih bingung kayak sebelum sama sudahnya, kayak kata-kata itu tuh kayak masih bingung di situ, Ustadz. Oh ya, Sebelumnya pokoknya sudah. sebelum sama sesudahnya itu kalau dia di awal berarti dengan sesudahnya, ya. Iya, Ustadz. Nah, tapi kalau seandainya dengan yang sebelumnya berarti dia dalam kondisi muttasil. Nah, dengan kalimat sebelumnya berarti. Nah, jadi standar sebelum atau sesudah itu hanya untuk memudahkan aja. Artinya munfasil itu dia berdiri sendiri gitu, tidak nyambung dengan kata sesudah ataupun sebelumnya. Oh, iya, Ustadz. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iya, Ustadz. Alhamdulillah. Oke, baik. Kasih, Ustadz. Ya, sama-sama, Mbak. Oke, silakan yang lain kalau masih ada. Ya Ustadz, saya juga Ustadz mau Ya, bertanya. silakan, Mbak. Ini Ustadz, kalau domir, jer, mutasil, Ya. itu baris juga nggak? Iya. Untuk domir jar muttasil semuanya baris. Ya, terima kasih sudah Baris. diingatkan ya. Semuanya baris. Yang ada baris dan mustatir itu hanya untuk domir rofa muttasil. Nah, itu yang ada dua. Ada yang baris dan ada yang mustatir. Nah, selebihnya itu semua domir itu baris. Ya, domir rofa munfasil semuanya baris. Domir nasab semuanya baris. Domir jer semuanya juga
Baris ya. Baris itu baris. artinya terlihat. Oke. Ya. Kemudian Ustadz, apakah domir jer mutasil itu ada ketentuan juga nggak Ustadz kayak domir nasob mutasil? Ada Ya. ketentuan khusus juga nggak Ustadz? Nah, Oke. kemudian iya, terus iya apa bedanya gitu Ustadz? Kalau dia kan yang membedakan cuman tadi ya sama apa yang dengan domir nasob tadi Ustadz? Ya sama ni itu kan yang nampak beda Ustadz. Nah, Ya. selainnya kan sama semua. Gimana Ya. itu Ustadz Oke, baik. bedainnya gitu? Hmm. Iya, terima kasih banyak Ustadz. Ya, domir jer muttasil, ini kan domir jer itu kan selalu muttasil, ya. Yang Ya, membedakannya iya dengan Ustadz. domir nasab Oh muttasil iya, apa? posisinya. Nah, yang membedakan adalah posisinya. Oh iya, baik Kalau Ustadz. domir jer, dia menjadi majrur dengan huruf jer atau mudhofun ilaih. Tapi kalau domir nasab muttasil, dia dalam kondisi maf'ul bih ya, atau sebagai Maf'ul bih. maf'ul bih. Nah, itu. Nah, itu bedanya. Bedanya lebih ke posisi, Mbak ya. Oh iya, Nah, baik Ustadz. misalnya gini, supaya bisa. Nah, oke, coba bedakan domir ha yang ada pada ra'aituha dengan ha yang ada pada abiha. Kira-kira apa bedanya, Bapak Ibu? Bedanya posisinya Ustadz. Nah, bedanya adalah di Di posisi ya. posisi. Oke. Untuk ha yang pertama, kira-kira kalau kita analisis sebagai apa dia? Ra'aituha, ha. Sebagai maf'ul Nah, bih. posisinya sebagai Maf'ul bih. Maf'ul bih. Hukumnya 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 mabni. nasab. mabni. Mabni, maaf. Mabni, Bu ya. Tanda mabninya Mabni sukun. sukun. Mabni Nah, tanda sukun. mabninya sukun. Alasannya kenapa mabni sukun? Alasannya domir Domir nasob nasob mutasil Nasab, baris. muttasil, Mutasil baris. baris. Nah, ini domirnya domir nasob. Ra'aituha, saya melihat dia di rumah ayahnya. Nah, sekarang ha, kira-kira ha yang di akhir posisinya sebagai apa, Bapak Ibu? Mudhofun Sebagai ilaih. mudhofun Sebagai ilaih. mudhofun ilaih. Jauh bedanya ya, walaupun Oh bentuknya iya. sama, tapi posisinya berbeda. Mudhofun ilaih. Hukumnya Hukumnya mabni. mabni. Tanda mabninya Sukun. Mabni sama sukun. ya, mabni sukun. Alasannya apa? Domir. Domir Domir jer Nah, di sini domir mutasil jer baris. baris. Satunya domir nasab muttasil Oh baris, iya. satunya domir jer muttasil baris. Baris. Nah, seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, Terus Ustadz, yang ya. tadi Ustadz yang domir mutasil, Hmm. domir jer mutasil itu apakah ada ketentuan juga nggak Ustadz? Oke, Apakah ada untuk domir ketentuan jer juga apa nggak muttasil, kayak? ya, tidak ada ketentuan khusus ya, karena dia hanya muttasil. Nah, ketentuan khususnya setiap domir jer pasti muttasil. Nah, itu aja ketentuannya. Ya, setiap domir jer pasti muttasil, artinya dia pasti nyambung dengan kalimat sebelumnya. Nah, gitu. Ya, tidak ada domir jer itu yang misah. Kalau domir nasab ada, kalau domir rafa ada. Tapi kalau domir jer itu semuanya pasti nyambung. Nyambung. Nah, misalnya abiha, ini kan nyambung ini, ya kan? Atau misalnya yang didahului huruf jer, misalnya fiha, ha. Ini domir jer nggak hanya? Iya. Domir jer ya. Kenapa jer? Iya Ustadz. Karena dijerkan oleh fi, ya. Fi. Tapi dia tetap dalam kondisi muttasil. Muttasil. Nah, itu. Nah, jadi catatannya khusus untuk domir jer itu semuanya nyambung dengan kalimat sebelumnya. Mohon maaf Ustadz, satu lagi. Ya. Apakah
ada nggak Ustadz sebenarnya tapi kayak nggak tahu loh Ustadz. Ya. Domir jer mutasil itu dia terletak setelah ilah. Ada nggak Ustadz kira-kira? Apa nggak bisa gitu? Eh, nggak mungkin. Oh nggak Ya, mungkin ya nggak Ustadz. mungkin. Karena dia selalu kalau nggak menjadi mudhofun ilai, dia dijerkan oleh huruf jer. Iya, Jadi nggak mungkin dia didahului oleh illah. Ya, illah iya itu Ustadz. sesudahnya hanya domir nasab. Nasab. Ya, gitu. Iya. Nah, oke, baik Bapak Ibu, mungkin Iya. Baik untuk Ustadz, terima domir, kasih banyak. ya sama-sama Mbak. Untuk pembahasan isim domir, alhamdulillah selesai malam ini. Nah, insya Allah Alhamdulillah. minggu depan kita akan lanjutkan dengan isim mabni yang lain ya. Mudah-mudahan Wow. sebelum Ramadan ini semua isim domir kita selesaikan. Insya Allah mudah-mudahan. Amin. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau kemarin libur ya. Mudah-mudahan minggu depan tidak ada halangan lagi. Kita lanjutkan. Untuk malam ini kita cukupkan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran Ya, kasir sama-sama Bapak Ustaz. Ibu. Ya. Oke, kita tutup Bapak Ibu. Iya Ustaz.